اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي أرشدنا إلى كل طاعته وامتثال أوامره، والذي نهانا وزجرنا عن كل معصيته وكفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وبوحدانيته. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اعترافا برسالته وبنبوته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين إلى سبيله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آياته الأخرى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguhnya, dan katakanlah dengan perkataan-perkataan yang benar dan baik. Nescaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, dan Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia berada pada kemenangan yang nyata. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia berada pada kesesatan yang nyata. Shadaqallahul aliyyul azim, wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salatul Jumat Masjid Quba, kaum mukminin, kaum muslimin rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia siang hari ini, di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia pula. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu sekali lagi kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah-hidayahnya, rahmat dan nikmatnya. Siang hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah mudahkan kita hadir di masjid ini. Tentu hadirnya kita tidak ada lain hanya izinnya, hanya prakasanya, qudrah dan iradahnya. Maka saat ini saudara sekalian, pasti kita sedang gembira, digembirakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, terkhusus ibadah sholatul Jumat kita. Karena setiap orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia telah berhasil melakukan suatu kebaikan, apalagi perintah, apalagi kewajiban, kesalehan, ibadah-ibadah, pasti menggembirakan orang-orang yang beriman.
maka kegembiraannya itu merupakan bukti daripada tingginya iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, sering saya katakan, tidak semuanya orang, belum tentu semua orang gembira dengan kebaikan yang dilakukan. Mungkin saja ada orang melakukan kebaikan, tapi dia tidak gembira dengan kebaikan yang dilakukan. Maka dengan demikian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, berharap semoga amal saleh ibadah yang menggembirakan kita itu sungguh menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul Jumat Masjid Quba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat ini atau hari ini kita pun juga sangat bersyukur kepada Allah yang insyaallah hari ini di negara kita merupakan hari terakhir daripada hari bulan Dzulqa'dah yang esok insyaallah jika pemerintah negara kita menetapkan nanti malam itu sebagai malam tanggal 1 atau Ramadan Dzulqa'dah ini 29 tanggal, maka saudara sekalian besok kita sudah memasuki Dzulhijjah. Oleh karena itu saudara sekalian sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah ini bagian daripada Ashhurul Hurum. Dzulhijjah itu bagian daripada Ashhurul Hurum. Yang Allah kembali menjadikan di bulan Dzulhijjah itu keistimewaan. Di bulan Dzulhijjah itu kembali Allah menjadikan keberkahan yang sangat tinggi. Ada syariat di dalam agama kita secara khusus adanya hanya di Dzulhijjah. Di dalam agama kita ada perintah secara khusus, ada ibadah secara khusus, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu saudara sekalian, mari sejak hari ini bahkan mungkin dari sebelumnya kita berniat, jika Allah masukkan kita di bulan Dzulhijjah, kita akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah apalagi yang wajib. Yang wajib juga demikian yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu saudara sekalian, kita maklum seluruhnya, kita paham seluruhnya bahwasanya Dzulhijjah itu banyak sekali esensi rahasia keistimewaan yang salah satunya ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kembali kita jumpai nanti di bulan Dzulhijjah, besok di bulan Dzulhijjah ini. Allah mendidik kita, Allah mengajarkan kepada kita, Allah akan menjadikan kita semua orang-orang yang akan selamat dari sifat-sifat tercela. Yang diantaranya adalah sifat bakhil yang sangat membahayakan itu. Karena saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan bulan Ramadan dengan Idul Fitri, memang dianjurkan mengeluarkan sebagian rezeki kita. Ada zakat mal yang wajib, ada zakat fitrah yang wajib, ada tolong menolong di antara kita yang disunnahkan begitu sangat muakkad, ada sedekah yang harus kita keluarkan dari sebagian rezeki dan harta kita. Itu sudah sekalian semua tujuannya adalah agar kita selamat dari sifat bakhil yang membahayakan itu. Saya katakan sekali lagi, sifat bakhil yang membahayakan. Karena tidak semua bakhil itu membahayakan. Bahkan kalau sama sekali pada diri kita itu tidak ada sifat bakhil, Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali membahasnya, maka kita akan berbahaya pula. Kita akan menjadi orang-orang musrifin, orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang israf, orang-orang mubadziri, orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya tanpa perhitungan apa-apa. Ini kalau tidak ada rasa kikir sedikit pun, maka saudara sekalian, memang bakhil, kikir itu mesti ada pada setiap kita. Tapi kalau sampai itu tidak dikendalikan, saudara, sudah pasti merusak dalam kehidupan. Betapa kita maklum masjid kita menjadi megah, mewah semacam ini, pasti adanya jamaah kita semua kaum muslimin di sekitar masjid ini adalah orang-orang yang dermawan. Apalagi mereka kaya dan dengan kekayaannya mereka dermawan. Mereka agniya dan mereka asqiya. Mari kita membayangkan saudara sekalian, rahimahullah, kalau ada orang kaya kemudian mereka dermawan,
subhanallah, sudah pasti dia menjadi sumber kehidupan yang menenteramkan. Sementara saudara sekalian rahimahullah, mari kita membayangkan kalau ada orang sudah dia dikaruniakan harta banyak oleh Allah, namun bakhil. Yang akan terjadi adalah bagi orang bakhil itu adalah mereka akan semakin terus-menerus menjadi orang tamak dan serakah. Tidak akan pernah ada henti-hentinya. Dikasih sebesar apapun harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bakhil itu tidak akan pernah peduli dengan saudaranya. Yang penting saya puas. Yang penting saya senang. Akhirnya saudara sekalian, yang ketiga yang paling membahayakan, bakhil itu akan menumbuhkan sifat hasud di antara kehidupan. Dengki, iri dan seterusnya. Kemudian seterusnya saudara sekalian akan muncul perasaan apa yang dia miliki tidak akan dikeluarkan, tidak akan diinfakkan, sementara milik orang lain dia bersikeras berusaha ingin dia miliki. Punya orang lain ingin dimiliki, punya dirinya tidak akan pernah mau dikeluarkan. Kalau ada dua orang saja saudara-saudara sekalian dalam sebuah wilayah, itu sudah pasti membahayakan sekian banyak orang. Apalagi dalam suatu wilayah itu sekian banyak orang yang mereka telah mempunyai penyakit bakhil yang membahayakannya. Maka saudara sekalian rahimahullah, kita maklum seluruhnya, ini hanya mengingat-ingat kembali ilmu pengetahuan kita tentunya saudara. Kita maklum seluruhnya dari sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita rezeki yang kita miliki saudara sekalian memang jangan sampai kita bakhil, karena pada hakikatnya kita bakhil kepada orang lain itu adalah bakhil kepada diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti di bulan Dzulhijjah, berapa banyak sebagian saudara kita diminta supaya rezekinya dikeluarkan. Mereka saudara-saudara kita yang berangkat melaksanakan ibadah haji, saudara-saudara sekalian, besar-besar mereka, besar-besaran mengeluarkan harta, mengeluarkan rezeki, duit, uang mereka. Saudara sekalian, dengan ikhlasnya mereka berangkat, karena mereka yakin, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau uang ini, harta ini masih berada di tangan saya, besok menjadi milik siapa, wallahu a'lam. Kalau sampai hari ini masih nikmat saya miliki, wallahu a'lam, berapa masa dan umur harta ini berada di tangan saya. Demikian Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ma'indakum yanfadu, apa yang berada pada tangan kalian itu sirna. 10 juta, 100 juta kalau dibelanjakan, saudara sekalian 1 miliar, berapa lama kira-kira? Saudara sekalian rahimakumullah. Namun Allah tawarkan, maukah hartamu, rezekimu itu abadi? Wa ma indallahi ma, jadikan harta kita itu menjadi berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saudara sekalian bulan Dzulhijjah, diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian rezeki kita. Kalau sebagian saudara kita sudah berada di Makkah Al-Mukarramah, di sana Madinah Al-Munawwarah akan melaksanakan ibadah haji dan umrahnya, kita di luar Makkah, di luar Haramain, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban, dan diminta pula tentunya dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jangan sekali-kali merasa sekian banyak hartanya telah keluar, atau bahasa kita kebesaran mengeluarkan duitnya dengan harga sapi, dengan harga kambing itu. Berapa saudara-saudara sekalian harga kambing? Berapa harga sapi saudara sekalian? Kalau itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu akan menyelamatkan kita dari sifat bakhil yang membahayakan itu. Dan berapa kali dan berapa macam rayuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan rayuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berupa sedekah, misalnya beliau bersabda, ma ahsana 'abdun shadaqatahu illa ahsanallahu khilafatahu. Tidaklah seseorang membaguskan sedekahnya kecuali Allah pasti akan membaguskan gantinya. Di mana saudara-saudara sekalian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji Allah melalui hadis Nabi yang semacam ini? Saudara sekalian rahimakumullah, memang betul saudara sekalian
siapa di antara kita yang tidak sayang terhadap harta sekalipun memang betul harus dikondisikan. Artinya wa kana baina dzalika qawama, terlalu pelit jangan, terlalu kikir bakhil jangan, terlalu berlebihan pun israf musrifin mubadzir pun jangan. Ini Allah pun sudah membahas demikian. Betapa Allah sayangnya kepada kita, Maha tahu, Maha mengerti tentang keadaan kita saudara sekalian. Hadirin rahimahullah, tentang kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam merayu kita, inna likulli sufatin hasanatun ay kama qala. Bagaimana kita memaknai setiap satu helai rambut binatang atau hewan kurban kita itu satu kebaikan. Berapa rambut sapi, berapa bulu kambing, saudara sekalian diberikan satu kebaikan. Bahkan mungkin bisa berlipat ganda. Ini rayuan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita jangan bakhil. Dan saudara-saudara sekalian, saya ulangi tadi yang saya sampaikan, pada hakikatnya bakhil kepada orang lain itu adalah untuk kebakilan itu merusak diri kita sendiri. Betapa Nabi ketika merayu tentang kurban itu sendiri, fa inna lakum matiyatun yaumal qiyamah ay kama qala. Masih dikatakan oleh Nabi, hewan kurbanmu itu akan menjadi kendaraanmu nanti di hari kiamat. Kalau kita membayangkan saudara sekalian rahimahullah, tidak ada satupun manusia yang akan luput dari perjalanan sirat yang terbentang di atas api neraka yang besar yang berkobar itu. Saudara sekalian, semua kita akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha kana dzalika 'ala rabbika hatman maqdiya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak ada sekali satu pun di antara kalian yang pasti seluruhnya melewati syarat itu, jalan tersebut. Ini sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah diputuskan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita, mata kita pasti menangis. Siapapun di antara kita pasti ketakutan. Apalagi disebut dengan al-faza'il akbar, rasa takut, rasa gentar yang sangat tinggi pada saat itu saudara sekalian. Tetapi ternyata datanglah kendaraan kita yang pasti menggembirakan kita saudara sekalian. Allah, fa innaha matiyakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hewan kurbanmu itu adalah menjadi kendaraanmu di hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dam yasiru ila makanin atau fi makanin qabla an yasila ila al-ard ay kama qala. Bahwasanya darah dari hewan kurban, dari leher dari hewan kurban kita ketika disembelih itu, ketika golok diayunkan itu, betapa cepatnya semburan darah dari leher ke tanah saudara-saudara sekalian, di bawah leher binatang hewan kurban kita. Tetapi Nabi SAW menyatakan sampai terlebih dahulu di suatu tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sampai di tanah. Ini menunjukkan betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara sekalian rahimakumullah, mari dengan datangnya Dzulhijjah, mari kita keluarkan sebagian harta kita untuk menghilangkan dan menyelamatkan diri kita dari sifat bakhil yang membahayakan itu. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali bercerita tentang perkataan Khaythumah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaythumah ini mengatakan, "Inna syaitana yaqul," syaitan itu mengatakan, "Ma ghalabani ibnu Adam ghalabatan." Anak Adam itu tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Melainkan saya, kata syaitan, "Falan yaghlibani an thalathin an amurahu." Maka saya akan mengalahkan anak Adam itu dengan 3 hal. Saudara sekalian, syaitan itu mengatakan, "An ya'khudhal mal min ghairi haqqih wa infaquhu fi ghairi haqqih wa mana'ahu min haqqih." Anak Adam itu akan menjadikan, syaitan akan menjadikan anak Adam itu senantiasa mengambil hartanya min ghairi haqqih. Bagaimana caranya mereka mendapatkan harta, tapi bukan dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang benar. Insya Allah ini Allah selamatkan kita semuanya. Namun tidak mustahil adanya orang semacam ini, tidak peduli dari mana dia mendapatkan duit, mendapatkan harta min ghairi haqqih. Ini keberhasilan syaitan.
Kemudian syaitan itu pun tidak akan pernah berhenti. Kalau manusia itu sudah mempunyai harta, masih lagi digoda, masih lagi didorong oleh syaitan itu. Wa infaquhu min ghairi haqqin. Manusia, orang yang berharta itu, bagaimana caranya supaya infak, tapi dengan infak yang tidak benar. Mungkin mendapatkan hartanya dengan benar, tapi syaitan tidak berhenti sampai di situ. Kalau cara mendapatkannya benar, bagaimana keluarnya supaya tidak benar? Wa infaquhu min ghairi haqqin. Kemudian saudara sekalian yang ketiga, wa mana'ahu min haqqin. Syaitan akan terus berjuang, berusaha melarang, mencegah anak Adam, manusia-manusia, apalagi orang-orang kaya yang bakhil itu, supaya mereka tidak menjalankan hak-hak kebenarannya yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menginfakkan hartanya dengan benar. Ini saudara-saudara sekalian, mana'ahu min ghairi haqqin. Mereka jauh daripada kebenaran-kebenaran itu. Insyaallah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dengan demikian sudah sekian kali, sekian lama, sekian tahun kita menjalankan ibadah kurban. Namun saudara sekalian, kurban itu bukan berarti sekali seumur hidup. Bahkan paling tidaknya, sekalipun afdal satu kambing itu satu orang, tetapi paling tidaknya saudara sekalian satu keluarga satu kambing itu sudah cukup. Jika dia tidak mampu satu orang satu kambing, apalagi satu keluarga satu ekor sapi, sekalipun mestinya satu keluarga 7 orang itu adalah satu ekor sapi. Sampai demikian saudara-saudara sekalian, bahkan Imam Maliki mewajibkan setiap kaum muslimin yang mukimin itu mewajibkan kurban. Maka kalau ada di antara saudara sekalian sebagai pengikut Imam Maliki, berdosa besok di bulan Dzulhijjah jika tidak berkorban. Maka saudara sekalian, insyaallah dengan demikian kita dinasihati Allah Subhanahu wa taala, kita diswasiati Allah, dinasihati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita selamat daripada sifat bakhil yang membahayakan diri kita dan juga menghilangkan ketentraman saudara kita. Taqabbalallah, semoga kurban kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakannya dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah. Bahkan seluruh ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, Allah perintahkan di bulan Dzulhijjah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya menjadi ibadah yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi waffaqa al-'alimin al-'amilin li ta'atihi wa wajadu sa'yahum mashkura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi basata lit-ta'ibina bi sabr karamihi fa asbaha wizruhum wa dhunubuhum maghfura. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين
وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر مساكرهم إلى يوم الدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المؤمنين، اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المؤمنين. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا واجعلنا من الذين إذا أساءوا استغفروا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر